Manajemen resiko pertanian. Selanjutnya, manajemen resiko pertanian. Apa sih manajemen resiko pertanian itu? Jadi, manajemen risiko pertanian adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi hasil kegiatan pertanian. Ini melibatkan serangkaian langkah seperti yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko seperti cuaca ekstrim, penyakit tanaman, fluktuasi harga, atau kekurangan pasokan air. Yang kedua, penilaian risiko. Menilai dampak potensial dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Ini membantu dalam menentukan risiko yang mana paling signifikan dan perlu diatasi. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan strategi. Membuat strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko seperti diversifikasi tanaman, penggunaan teknologi pertanian canggih, atau investasi dalam asuransi pertanian. Yang keempat, implementasi tindakan pengurangan risiko, melaksanakan tindakan yang telah dirancang untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi. Dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kondisi dan faktor risiko, serta mengevaluasi keefektifan strategi manajemen risiko yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, melalui pendekatan ini, petani dapat meningkatkan ketahanan usaha pertanian mereka terhadap ketidakpastian dan perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil panen dan keberlanjutan usaha pertanian mereka. Selanjutnya yaitu kita membahas resiko versus ketidakpastian. Perbedaan resiko dan ketidakpastian yaitu risiko suatu kejadian yang sifatnya merugikan dan peluang terjadinya dapat diukur yang dialami oleh pelaku agribisnis atau pengambilan keputusan manajer agribisnis. Contohnya, petani padi setiap musim hujan akan mengalami banjir. Setiap akan memasuki musim hujan, petani padi sudah bisa melakukan antisipasi. Yang selanjutnya yaitu ketidakpastian. Suatu kejadian yang sifatnya merugikan dan peluang terjadinya tidak dapat diukur, yang dialami oleh pelaku agribisnis. Dan selanjutnya, contohnya, petani padi tidak pernah mengalami banjir. Tiba-tiba suatu kali datang banjir besar, dan petani tidak mampu mengatasi dampaknya terhadap usaha tani padinya. Persamaan resiko dan ketidakpastian yaitu peluang kejadian yang merugikan. Selanjutnya yaitu resiko dalam agribisnis. Jenis-jenis resiko. Resiko produksi, iklim, curah hujan, banjir, serangan hama dan penyakit tanaman, pencurian, penerapan teknologi baru, kesalahan dalam menetapkan teknik budidaya. Yang kedua, resiko pasar atau pemasaran, fluktuasi harga, perubahan selera, preferensi konsumen, penyusutan atau kerusakan dalam pengangkutan atau distribusi, dan lain-lain. Selanjutnya, resiko kelembagaan, kebijakan pemerintah, dan yang terakhir, resiko keuangan, proporsi hutang dan modal. Nah, resiko-resiko di atas dapat diminimalkan sehingga pelaku usaha perlu mengelola manajemen resiko sehingga usahanya dapat berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu penilaian resiko dalam agribisnis. Besar kecilnya peluang suatu kejadian sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal dan eksternal. Ekspektasi atau target, perolehan hasil, penjualan, pendapatan, laba dari perusahaan dipengaruhi kondisi ekonomi yang mungkin dihadapi. Nah, target pertumbuhan ekonomi dibuat berdasarkan fakta-fakta ekonomi sebelumnya. Penilaian risiko sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bisnis, perencanaan bisnis, strategi bisnis, dan pilihan-pilihan. Penilaian risiko dipengaruhi oleh ketersediaan data historis internal perusahaan, ketersediaan data ekonomi, proyeksi ekonomi dan kebaharuan, serta kesalahan dalam interpretasi dan
data, dan melakukan analisis risiko. Yang selanjutnya yaitu manajemen risiko agribisnis. Pelaku agribisnis, pengambil keputusan, melakukan upaya pencegahan dan mentransfer risiko. Penanganan risiko lebih kepada antisipasi apa yang akan terjadi atau perencanaan. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang dimulai dari identifikasi penyebab-penyebab adanya risiko, pengukuran risiko yang diimplementasikan sebagaimana perencanaan agribisnis. Dan yang terakhir, analisis manajemen risiko merupakan penilaian atas efektivitas manajemen risiko yang sudah ditetapkan dalam meminimalkan risiko. Dan selanjutnya yaitu diversifikasi usaha. Pelaku usaha mengusahakan beberapa lini usaha. Contohnya beberapa jenis tanaman yaitu kedelai, jagung, wortel, dan kubis. Tanaman dan ternak, padi ayam atau padi sapi atau padi kambing. Tanaman dan perikanan, misalnya padi, ikan hias, ikan mas, dan lain-lain. Peternakan dan perikanan, bisa kita buat contohnya ayam, ikan nila, atau bisa disebut longnyam. Selanjutnya yaitu kontrak di muka atau forward contracting. Proses persetujuan atau kontrak pengiriman produk pada masa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan sekarang, yaitu tujuannya untuk menjamin kepastian harga. Penjual atau produsen wajib mengirimkan produk sesuai kontrak dan pembeli harus menerimanya, kecuali ada pelanggaran kontrak. Yang ketiga yaitu future market. Perdagangan produk terstandarisasi yang dikirim pada masa yang akan datang. Future market tidak terkait dengan komoditas secara fisik, yang diperdagangkan hanya kontrak pengiriman komoditas dan tanggal tertentu di masa yang akan datang saja. Selanjutnya yaitu hedging atau usaha lindung nilai. Apa itu hedging atau usaha lindung nilai? Yaitu adalah suatu upaya perlindungan transaksi dalam cash market dengan forward contracting yang menggunakan future market dan mengambil posisi yang sama besar, tetapi berlawanan pada cash market dan future market secara simultan. Upaya hedging terdiri dari dua tipe, yaitu yang pertama, the selling hedge. Tipe hedge yang digunakan oleh orang atau lembaga yang memiliki atau menyimpan sejumlah komoditas untuk mengalihkan risiko turunnya harga dengan menjual future contracts melalui future market. Contohnya oleh petani, pedagang perantara, dan industri pengolahan. Yang kedua yaitu the buying hedge. Tipe hedge yang dapat digunakan oleh orang atau lembaga yang ingin membeli komoditas tertentu untuk penggunaan pada masa yang akan datang dengan jalan membeli future contract melalui future market untuk memproteksi posisinya dalam cash market dalam menghadapi kemungkinan meningkatnya harga komoditas tersebut. Contohnya yaitu pedagang perantara dan industri pengolahan. Nah, jadi hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even